Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian rezeki berkah As-Shaimat di siang hari yang berbahagia ini, tak hentinya kita memanjatkan puja dan puji sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini sudah masuk Ramadan ke-18. Artinya tersisa 12 atau 11 hari ke depan, tergantung apakah hitungannya 29 atau 30 hari. Namun kita bersyukur kepada Allah, di tengah siang hari berpuasa Allah mudahkan kita tetap bersilaturahim, bahkan melaksanakan agenda rutin bulanan kita membahas tentang tafsir Al-Quran. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat nantinya. Ibu-ibu yang saya muliakan, di pagi hari ini menjelang siang kita akan membahas ayat yang bercerita tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Ya, coba ibu-ibu buka surah At-Taubah, surah urutan ke 9 atau 10 ayat ke-60. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat ke-60. Ayatnya innamas shadaqatu. Dapat ibu? Surat ke-9 ibu. Surat ke-9 ayatnya nomor 60. Sebagaimana biasa ya, kita mohonkan perwakilan salah satu dari jamaah berkenan membacakan ayatnya, nanti yang lain membacakan terjemahannya. Kita mintakan perwakilan, silakan ibu. Ayat 60. Silakan. Innamas sadaqatu lil fuqara. Yang wa minhum itu ayat 61. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya. Dipersilakan ibu. Ayat 60 ibu. 60. Silakan ibu.
Siapa yang berkenan membaca terjemahannya? Silakan Ibu. Ya. Ya, Maha benar Allah tentunya dengan segala firman-firman-Nya. Ibu-ibu yang saya muliakan, tentunya salah satu di antara kewajiban dalam rukun Islam adalah membayar zakat. Secara umum, zakat itu dalam Islam terbagi dua, ibu-ibu. Ada zakat atas jiwa, ada zakat atas harta. Zakat atas jiwa itulah yang kita kenal dengan sebutan zakat fitrah. Zakat fitrah. Kenapa disebut zakat atas jiwa? Zakat ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kepala keluarga untuk membayarkan zakat atas semua jiwa yang ada di bawah nafkah dan pembiayaannya. Jadi kalau di rumah itu masih tinggal bersama, ada suami, ada istri, ada 4 orang anak sebagai contoh. Belum menikah anak-anaknya, masih tinggal makan di dapur yang sama. Ada juga mungkin tukang kebun, ada supir, ada pembantu, tidur di rumah. Tidur rumah, artinya makan dibayari oleh si kepala keluarga. Maka kewajiban zakat atas jiwa, bagaimana kepala keluarga tadi bukan hanya bayar zakat untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang dinafkahinya. Zakat fitrah itu memang waktunya spesifik, ibu-ibu. Kapan zakat fitrah jadi wajib? Jadi wajib ketika kita berada di bulan Ramadan dan kita ikut menyaksikan terbitnya hilal, tanda sudah masuk malam 1 Syawal. Jadi kalau kita bayarkan zakat fitrah sebelum malam takbiran, istilah kita, ini jatuhnya belum wajib, tapi boleh kita keluarkan waktu sunnah, ya. Tapi begitu misalnya ada cucu kita atau ada anak kita lahir 1 detik sebelum azan maghrib, tetap dia kena zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini zakat atas jiwa yang kewajibannya berkaitan erat dengan berakhirnya Ramadan dan masuknya malam 1 Syawal. Makanya kalau ada orang sebagai contoh di pertengahan Ramadan meninggal dia, belum sampai di akhir, belum dibayar zakat fitrahnya, apa wajib dibayarkan juga? Jawabannya enggak. Karena kewajiban zakat fitrah itu jatuh ketika tepatnya masuk malam 1 Syawal. Dia berada di bulan Ramadan, kemudian masuk malam 1 Syawal, nampak hilal Ramadan. Nah, ibu-ibu, jadi kalau zakat fitrah itu siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban semua orang yang cukup makannya sehari semalam dan ada simpanannya untuk makan hari berikutnya, dia berkewajiban keluarkan zakat fitrah. Jadi misalnya di rumah ada tanggungan kita 6 orang misalnya, ada stok beras cukup untuk hari ini, cukup juga untuk besok, cukup juga untuk lusa. Sudah berkewajiban kita keluarkan zakat fitrah dari jenis makanan pokok yang kita konsumsi. Nah, kalau dulu Nabi Muhammad di Madinah makanan pokoknya kurma, maka
takaran satu sok kurma itu kurang lebih 2,7 gram kurma. Maka ketika kita sehari-hari nggak makan kilogram kurma, kalau kita makannya beras, maka yang kita keluarkan satu sok dari beras. Berapa? 2,7 kilogram beras dari jenis yang kita makan. Jadi coba bayangkan, ada 6 orang kita tanggung bersama diri kita, berarti kewajiban keluarga itu 2,7 kilo dikali 6. Barulah kita salurkan. Ini zakat atas jiwa yang kita sebut dengan zakat fitrah. Mayoritas ulama mengatakan kalau mau keluarkan zakat fitrah, bagusnya memang keluarkan dari jenis makanan pokoknya. Sebagian, Ustaz, kalau saya nggak mau ribet, saya mau keluarin pakai duit aja, boleh enggak? Ada ulama ibu-ibu yang memfatwakan boleh keluarkan zakat fitrah dengan uang, tapi takarannya bukan 2,7. Siapa yang mau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang per kepala, maka soknya hitungannya bukan 2,7 tapi 3,5. Jadi kalau kita mau keluarkan dalam bentuk uang, ya, berapalah harga 1 kilo dari biasa beras yang kita makan. Kalikan 3,5 kilo, kira-kira berapa kena satu kepala? Dikalikanlah dengan jumlah orang yang kita berkewajiban menafkahinya. Nah, hanya saja kalau disebut zakat fitrah, yang berhak menerimanya siapa? Zakat fitrah, karena dia adalah zakat atas jiwa, yang berhak menerimanya cuma 2. Fakir, miskin. Fakir, miskin. Itu aja. Kenapa? Karena tujuan akhir kenapa kita memberikan zakat fitrah, untuk bagaimana jangan sampai ada sesama saudara kita yang muslim kelaparan di hari raya. Jadi tujuan zakat fitrah itu, kita tak ingin kita di rumah masak enak, masak opor, masak ketupat, masak makanan enak, tapi ternyata ada saudara kita, ada karib kerabat kita, ada tetangga kita tak jauh dari kita, tak bisa masak apa-apa, bahkan ikut nyambung puasa. Kita tahu tanggal 1 Syawal kalau ada orang puasa, hukum puasanya haram. Di hari raya haram untuk berpuasa. Walaupun mungkin perutnya belum bisa banyak makan, ya tapi bukan berarti berpuasa. Jadi ini dia, zakat fitrah tak disebutkan di ayat yang tadi kita baca. Jadi Ustaz, ayat yang tadi kita baca ini cerita tentang apa? Tentang bentuk zakat yang kedua, zakat atas harta. Kalau tadi zakat atas jiwa. Apa bedanya ibu-ibu? Kalau tadi syarat mengeluarkan zakat atas jiwa, yang penting kita punya makanan simpanan cukup untuk makan hari ini dan besok. Maka zakat atas harta ini standarnya agak lebih tinggi. Makanya dalam Islam, tanda orang itu dianggap kaya apa? Tengok aja, udah wajib kena zakat nggak? Itu dia. Kalau penghasilannya habis untuk makan sendiri, belum bisa disimpan, belum bisa untuk memberi kepada yang lain, maka dianggap walaupun penghasilan banyak tapi utang di mana-mana, ini belum kaya nih. Siapa yang kaya? Orang yang kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi, bisa ada dia simpan, yang mana uang simpanan itu kalau berputar selama setahun lebih dari kadar nisab. Kadar nisab itu apa Ustaz? Kadar nisab itu kadar minimal kalau kita punya selama setahun, berarti kita dianggap udah kaya, maka wajib kena zakat. Nah, kadar nisab ini ibu-ibu, karena dulu di zaman Nabi belum ada uang kertas, yang menjadi acuan nilai itu adalah emas dan perak. Jadi kalau orang mau nyimpan duit, simpan dalam bentuk emas.
Maka Nabi Muhammad berkata, siapa yang punya simpanan emas atau uang kertas senilai dengan 87 gram emas dan udah berputar setahun, maka kewajibannya untuk dikeluarkan zakat hartanya 2,5%. Jadi kalau zakat harta ini apa tiap kepala kita keluarkan? Enggak. Kalau di rumah itu yang berpenghasilan hanya suami, ya suami yang keluarkan. Istri yang hanya nerima nafkah, nggak ada penghasilan, ya nggak kena zakat harta. Kenapa? Karena tujuan zakat itu apa? Untuk membersihkan harta. Kenapa dibersihkan, Ustaz? Iya, yang namanya kita bekerja, kadang-kadang uang yang kita peroleh, uang yang kita hasilkan, bisa nggak tiap orang memastikan yang ku bawa pulang 100% halal, nggak ada campur-campur dengan yang syubhat apalagi yang haram. Nggak ada yang bisa. Kerjaan yang mungkin jauh dari kata-kata mungkin menipu apun, kadang-kadang misalnya seorang sebagai pegawai, dia bawa pulang gaji bulanannya, pertanyaannya, berhak nggak dia gajinya penuh? Kadang-kadang datang terlambat, kadang-kadang di jam kerja tidur. Ini kan berarti bercampur antara haknya dengan yang bukan haknya. Makanya dengan kita keluarkan zakat, intisarinya apa? Supaya bagian-bagian yang kotor yang masuk di penghasilan kita keluarkan. Kenapa penting kali Ustaz begitu? Iya, Nabi Muhammad mengatakan, setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka tempatnya di neraka. Wah, ini yang kita istilahkan dengan istilah berkah. Seperti nama pengajian kita, rezeki berkah. Rezeki berkah bukan hanya uang yang berkah saja, sehatnya berkah, umurnya berkah, semua berkah. Termasuk penghasilan itu pun berkah. Artinya uang yang disimpan betul-betul membawa kebaikan untuk kita yang memilikinya. Nah, jadi itulah salah satu kunci mendapatkan keberkahan, kita keluarkan hak orang lain yang Allah titipkan lewat harta kita. Ibu-ibu, zakat harta ini banyak kali bentuk dan aneka ragamnya. Pertama, termasuk zakat harta apa? Zakat emas dan perak. Karena zaman dulu orang simpan harta pakai emas. Tapi para ulama menjelaskan, gimana pula dengan hukum perhiasan? Perhiasan kan dari emas. Apa dia emas? Atau yang sering juga disebut ada emas putih pula, ada batu-batu permata yang nilainya juga tak kalah penting dan besar juga. Nah, yang jadi acuan ibu-ibu, kalau perhiasan kita itu yang kita simpan memang perhiasan yang sehari-hari kita pakai, memang cincin kawinnya, antingnya, kalungnya, gelangnya, memang itulah kita pakai harian. Yang dipakai harian tak kena zakat. Tapi kalau dipakai pas pesta-pesta tertentu saja, pakai kalung yang besar atau kalungnya yang agak berbeda sedikit, hanya untuk momen-momen tertentu, maka perhiasan itu lebih dominan nilai investasi daripada perhiasan. Karena kita simpan dalam bentuk emas, kenapa? Harga emas stabil. Kalau pakai uang nanti kena inflasi, makin gak ada nilainya, maka orang simpan pakai emas. Nah, kalau di luar yang kita pakai sehari-hari, itu pun kena juga zakat 2,5%. Apalagi yang kita simpan tuh udah lebih dari takaran 87 gram emas. Ya? Kalau yang dipakai enggak, yang selalu kita pakai harian ya, bukan hanya di pesta dipakai. Kalau itu kena, karena lebih dominan investasi dia. Jadi itu pertama, emas. Yang kedua, termasuk zakat harta, zakat hasil pertanian dan perkebunan. Ada kebun sawit kita, ada kebun
teh kita, ada pula kebun karet kita, ada pula kebun coklat kita. Nah, kalau hasilnya itu lebih dari sekali panen yang kena zakat berapa? Lebih dari setengah ton, 500 kilo hasilnya itu udah kena zakat. Tapi kalau kita petani, dia pun nanamnya nyewa di tanah orang lain, ya, kadang-kadang hasilnya pun nggak sampai, ya, ratusan kilo. Nah, ini nggak kena zakat di situ. Termasuk ibu-ibu, zakat harta yang kena perlu dizakati apa? Kalau kita ada berternak binatang ternak yang kena zakat, kambing, domba, ya, kibas lah, sejenis kambing dan domba, sapi, lembu, itu apapun. Yang ketiga, unta. Tapi Ustadz, saya ada ternak, tapi bukan yang itu. Contohnya apa? Ada pula saya ternak lebah misalnya, untuk ambil madunya. Ini ibu nggak kena pada zakatnya kalau untuk dikonsumsi sendiri. Tapi kalau hasil ternak itu dijual, dapat dari hasil penjualan. Ya, kita beternak itik pula, beternak ayam, beternak ikan, ya, banyak pula kolam-kolamnya, sekali panen mungkin berapa ton misalnya. Ini kena, tapi bukan hitung per ekor. Ketika itu kita bisniskan, kita jualkan, kena zakat hartanya 2,5%. Dari apa? Keuntungan. Yang namanya orang beternak ini kan perlu modal juga, beli bibitnya dia, makanan pakan. Ketika dia jual, berapa modal, berapa untung? Nah, untung bersih itu 2,5%-nya bayarkan zakat. Ada lagi ibu-ibu, termasuk zakat harta, zakat barang tambang. Sekarang banyak yang bisnis-bisnis nikel kah, batu bara kah, ya. Kalau zakat barang tambang ini agak tinggi sedikit zakatnya. Berapa? Barang tambang zakatnya 20%. 20%. Kenapa? Ini kan semuanya pemberian Allah ini. Ya, tinggal ngambil aja dia. Walaupun ada biaya produksi, berapa keuntungan setelah dipotong biaya modal? Itulah 20% dikeluarkan. Termasuk zakat harta. Apa itu? Zakat harta-harta kita yang kita produktifkan. Contohnya apa? Kita punya mobil 10, yang kita pakai sehari-hari 2, yang 8 lagi di rental. Yang kita pakai untuk keperluan pribadi gak kena zakat. Tapi yang dipakai-pakai untuk rental itu bukan dikenakan apa? Setahun berapa biaya pemeliharaan? Ganti oli, bagi kadang-kadang untuk door smearnya, untuk ini. Berapa dari keuntungan bersih setelah dipotong biaya maintenance dan pemeliharaan? Keluarkan 2,5%. Rumah yang kita dudui itu nggak ada zakat. Tapi rumah kita ada berapa unit kita sewa? Berapa uang sewa itu setahun? Berapa biaya perbaikan? Pemeliharaan, ngecat kah, perbaiki ini, perbaiki itu yang bocor. Berapa sisa? Keluarkan. Dari sisa itu 2,5%. Itu namanya zakat mal mustaghallat, harta kita yang kita produktifkan. Ada lagi termasuk zakat harta itu apa? Mal mustafad, harta yang kita peroleh karena sebab dari orang lain. Meninggal pula lah, ada karib kerabat kita, nama kita masuk ahli waris. Pas dijual rumah itu, dapat juga lah kecipratan duit berapa ratus juta untuk kita. Nah, uang yang kita peroleh, apakah dari warisan, apakah ada hadiah dari orang, nilainya pun lebih dari nisab zakat, maka langsung kita keluarkan 2,5%. Tak perlu kita tunggu setahun. Tak perlu kita tunggu setahun. Tapi belum setahun, Ustaz. Enggak. Kalau yang setahun itu duit yang kita simpan di rekening, emas yang kita simpan di rumah atau di safety box dan lain sebagainya.
Kalau harta-harta yang sifatnya pemberian orang kita terima, kapan dapat, keluarkan terus 2,5%. Nggak perlu nunggu setahun. Nah, setelah kita tahu apa saja harta-harta kita yang ada kewajiban zakatnya, barulah tanggung jawab berikutnya, harta zakat itu kepada siapa kita kasih. Inilah yang dijelaskan pada ayat yang tadi dibaca. Apa kata Allah? Innamas sadaqatu, untuk 8 asnaf. Pertama Pak, lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu dibayarkan untuk siapa? Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Ibu-ibu, siapa itu orang fakir? Fakir secara bahasa artinya membutuhkan. Itu arti fakir. Tapi fakir ini maknanya secara spesifik diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa yang dapat memenuhi kebutuhannya, dan dia pun tidak punya pekerjaan tetap. Jadi indikator orang disebut fakir apa ibu-ibu? Pertama, harta dia nggak cukup untuk kebutuhannya. Mungkin untuk makannya, untuk rumahnya, untuk biaya sekolah anaknya, nggak cukup. Ditambah lagi, yang bersangkutan nggak punya penghasilan tetap. Bahasa orang sekarang kerjanya ngocok-ngocok. Kadang ada proyek ini kerjain, habis itu udah nggak jelas lagi kapan ada kerja baru. Ini namanya fakir. Yang kedua siapa? Miskin. Apa beda miskin dengan fakir? Miskin orang yang tak punya harta memenuhi kebutuhannya, tapi dia punya pekerjaan tetap. Apa kerjanya? Ada tetap buruh cuci, ada tetap misalnya satpam. Tapi kalau dikitkan, berapalah gaji dia sebagai satpam? Berapa kebutuhan anaknya untuk makannya? Nggak cukup, namanya miskin. Kalau fakir tadi, udah uangnya tak cukup, kerjanya pun tidak ada yang tetap. Kalau miskin, uangnya tak cukup, tapi minimal dia punya pekerjaan tetap. Dua-dua berhak, bukan hanya terima zakat fitrah, tapi juga berhak dapat zakat harta. Innamas shadaqat lil fuqara. Jadi yang pertama yang berhak fakir. Yang kedua wal masakin. Yang ketiga ibu-ibu, wal amilina 'alaiha. Orang yang bekerja dalam mengutip dan mendistribusikan zakat. Kita namakan dengan amil. Nah, di Indonesia sendiri, amil itu ada dua macam, ibu-ibu. Ada amil bentukan pemerintah, namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini kantor Basnas Sumatera Utara dekat Rumah Sakit Aji. Ini bentukan pemerintah. Ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kota, ada di tingkat kabupaten kota. Ini amil yang dibentuk pemerintah. Tapi tetap ada juga amil yang merupakan lembaga swasta. Namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Ada juga yang skalanya nasional. Ya. Waspada, ada dompet du'afanya, ada misalnya lembaga-lembaga banyak sekali. Lembaga LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah, kalau kita kasih harta zakat ini kepada amil, berapa yang boleh diambil? Sebenarnya peruntukan hak amil dari dana zakat, biaya yang dibutuhkan dia untuk sosialisasi tentang zakat. Kadang-kadang kan lembaga itu perlu cetak brosur, pasang spanduk juga. Kadang-kadang ada orang dia nggak mau ngantarkan uangnya itu ke kantor. Jemputlah zakat saya katanya. Datangkan perlu uang transport tuh. Nanti ketika dia buat program untuk nyerahkan lagi ke orang-orang yang berhak, dia kan perlu transport lagi. Nah, jadi hak amil itu maksimal 12%. 12%
Misalnya kita serahkanlah, ada zakat kita berapa? 10 juta misalnya. Berarti hak amil sekitar 1.200.000 dari itu. Jangan pula 10 juta dimakannya semua. Saya kan amil, nggak bisa. Karena amil hanya boleh mengambil bagian zakat untuk operasional pengumpulan dan penyaluran zakat. Sama juga macam panitia-panitia bagi zakat yang dibentuk di masjid-masjid dekat rumah. BKM bentuk, ada yang standby tiap hari di masjid, nunggu orang ngantar fitrah, orang ngantar dekat harta. Ya, dia berapa boleh? Ya, makanya di sini apakah seorang amil itu, jangan pula dia yang miskin, dia yang fakir, dia amil, banyak kali hadiah, sehingga tidak terdistribusi harta itu kepada orang yang paling berhak menerimanya. Ini amil. Yang keempat apa? Wal mu'allafatu qulubuhum. Sering kita artikan mu'allaf. Kalau disebut mu'allaf, orang semua langsung terbayang, oh mu'allaf itu Ustaz kan orang non muslim yang baru masuk Islam. Itu salah satu arti mu'allaf. Tapi bukan semua arti mu'allaf. Sebenarnya mu'allaf itu apa maknanya? Orang-orang yang hatinya dikuatkan untuk condong kepada Islam. Ibu-ibu, kita nggak bisa pungkiri seorang non-muslim begitu dia memutuskan meninggalkan agama nenek moyangnya masuk Islam, tantangannya luar biasa. Ada yang mungkin langsung dicoret dari kakak, kau bukan anakku lagi. Ya, bahkan nggak mau lagi, susah pun dia hidup nggak ada dibantu lagi. Kalau bukan kita sesama muslim yang bantu mereka, apa yang terjadi? Sering sekali orang udah masuk Islam pun keluar lagi gara-gara faktor ekonomi. Gara-gara sekarang beras, mau orang jual agamanya. Udahlah saya masuk agama A dulu lah. Yang penting dapat tiap bulan sekarang beras. Nah, disinilah kenapa zakat perlu diberikan sama mereka. Supaya hatinya terhadap Islam itu kokoh dan gak goyang lagi. Ini penting sekali. Nah, setelah itu apa ibu-ibu sekalian? Setelah hal itu disebutkan lagi bahwasanya apa? Selain orang yang baru masuk Islam, mu'allaf itu diartikan juga siapa? Orang-orang public figure yang kalau dia masuk Islam akan dapat membuat banyak pengikutnya ikut masuk Islam. Kalau kita tengoklah perkembangan Islam di Papua atau cerita perkembangan Islam di Afrika, paling enak mengislamkan di sana, Bapak Ibu. Kenapa? Tinggal coba pengaruhi kepala sukunya. Kepala sukunya masuk Islam, semua anggotanya ikut masuk Islam. Itu cerita siapa? Ustadz Sampu. Ya, yang berdakwah lewat mengajarkan sampo di masyarakat. Karena nggak mandi-mandi dia, diajarkan. Oh enak juga Islam ini, disuruh bersuci, disuruh bersih. Ketika satu kepala suku mau masuk Islam, semua ribuan anggotanya ikut masuk Islam. Nah, dalam Islam boleh sebagian dari harta itu kita kasih ke kepala suku itu untuk pengaruhi dia supaya dia condong akhirnya masuk Islam, agar masuk Islam bersamanya pengikutnya dan orang-orang yang banyak di belakangnya. Kan hebat itu. Makanya ibu-ibu, sebenarnya banyak juga kadang-kadang orang bertanya, Ustaz, berapa lama lah status mu'allaf itu? Karena banyak juga kita tengok di masyarakat udah masuk Islam 20 tahun lalu, tapi seakan-akan 20 tahun dalam Islam macam gak ada perkembangan sedikit pun. Akidahnya masih lemah, ekonominya juga masih susah. Nah, ini ada yang salah ini. Kita tentu berharap prioritas zakat itu siapa? Orang-orang yang baru masuk di awal, yang pada umumnya memang ekonomi lemah, dan kalau nggak disupport terancam balik lagi ke agama sebelumnya.
Ya, tapi tak jarang zaman sekarang banyak ibu-ibu justru yang masuk Islam dari kalangan konglomerat. Orang kaya, apa dapat zakat juga? Nggak perlu lagi dikasih zakat. Dia pun dah kuat. Bahkan dia yang kena zakat. Kalau dia sudah masuk Islam, udah berputar hartanya selama setahun, udah ada kewajiban. Jadi mu'alaf di sini kepada siapa? Pertama, orang yang baru masuk Islam dan masih dalam kondisi ekonomi lemah. Kalau enggak kita bantu dia khawatirkan balik murtad. Atau yang kedua, tokoh-tokoh public figure. Kalau kita pengaruhi, bisa ikut masuk bersamanya pengikutnya ke dalam Islam. Nah, kemudian yang kelima apa? Wafir riqab. Termasuk uang zakat yang dikumpulkan tuh dibawa kemana? Untuk memerdekakan budak. Ini zaman dulu lah, ketika masih ada sistem perbudakan. Seorang budak kalau mau merdeka, dia harus bayar tebusan dulu. Karena tuannya pun dapat budak itu beli. Kalau merdeka gitu saja, orang kan mengatakan, ya rugilah saya. Maka kita bayarkan ganti rugi. Udah, kami bayarkan berapa harga budak ini, tapi budak ini mulai hari ini merdeka. Jangan lagi dia diperbudak. Boleh. Dari harta zakat. Karena sekarang nggak ada lagi perbudakan resmi, ya berarti nggak dipakai lagi lah jalur ini. Ya. Yang keenam, apa ibu-ibu? Wal gharimin. Zakat dapat diberikan kepada orang-orang yang berutang. Ini harus kita pahami. Orang berutang ini yang mana ini Ustaz? Karena zaman sekarang nggak ada orang yang nggak ada utang. Karena HP pun kredit, mobil kredit, kan berutang semua. Tapi apakah dengan kita punya utang berarti udah berhak zakat? Tidak. Makna orang berhutang di sini orang yang bangkrut. Apa pengertian bangkrut ibu-ibu? Kalau asetnya pun dijuali, nggak cukup untuk bayar utangnya. Ini namanya boleh dizakati, dibantu. Baru yang ketujuh, wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah. Apa arti fi sabilillah? Untuk berjuang di jalan Allah. Zaman dulu orang mau perang kan perlu juga logistik. Perlu beli senjata, perlu beli tank, perlu beli ini dan itu. Nah, tapi kalau tak ada perang, dalam kondisi damai, kemana kita salurkan fisabilillah ini? Fisabilillah pertama bisa kita salurkan untuk mensupport dakwah pedalaman. Kalau di kota cari ustaz tak payah bu, kumpul banyak. Tapi berapa puluh kilometer aja menjauh dari pusat kota Medan, aduh sedih kita melihat. Kalau bukan karena keprihatinan orang-orang kaya yang buat di situ masjid, dibayarkanlah ada satu dibayarkan bulanannya, kau jaga masjid itu, ajari anak-anak sekitar tuh biar ngaji. Nah ini boleh kita potong zakat kita untuk dakwah pedalaman. Ya, ini kadang-kadang orang kalau nggak ada tokoh agama yang menuntun, asik bolak-balik murtad aja dia. Nanti bawa orang bantuan masuk Islam dia. Nanti ditinggalkan balik lagi dia murtad. Datang lagi orang bawa bantuan masuk Islam lagi. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Siapa ustadz atau muallim atau siapa yang mendampingi, ngajari sholat 5 waktunya, ngajari cara berwudunya, ngajari cara mengajinya. Nah, coba bayangkan orang rela tinggalkan kota, tinggal di pedalaman. Ini berhak dapat zakat. Untuk mensupport dakwahnya biar nggak berhenti. Nah, barulah yang terakhir ibu-ibu. Termasuk fisabilillah apa? Kita tengok agak ke pinggiran kota sikit. Banyak muslim nggak ada masjid. Oh, aku ada duit sekian, potong zakatku untuk diberikan ke masjid yang sedang dibangun. Boleh. Tapi kalau masjidnya di kota Medan sudah melimpah banyak kali, ini bukan prioritas. Bukan berita boleh, bukan prioritas. Karena sudah banyak. Dan yang terakhir, ibnu sabil. Apa arti ibnu sabil?
Seorang yang merantau mau balik ke kampung halamannya, tapi dia kekurangan biaya. Kalau kita tengoklah ibu-ibu, berapa banyak anak-anak daerah merantau ke Medan untuk kuliah. Pas mau pulang, aduh tak ada duit. Ya, anak-anak daerah. Mau dari Tapanuli kah dia, mau dari kawasan-kawasan, bahkan perbatasan provinsi. Ya, ini perlu, boleh nggak kita kasih untuk orang yang merantau? Boleh. Ini Ibnu Sabil untuk ditambahkan biaya bus dia pulang. Ini boleh dipotong Ibnu Sabil musafir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat peruntukan zakat itu luar biasa. Maka dari itu ayat yang tadi dibacakan ini jadi acuan kita. Zakat nggak bisa sama dengan pajak. Pajak bisa semua orang terima. Tapi zakat peruntukannya khusus untuk 8 kelompok tadi. Kalau kita kasih zakat bukan dari bagian 8 kelompok, nggak sah zakat kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita rezeki yang berkah, kekayaan, kesehatan, usia yang panjang, penuh dengan kekuatan. Ini bisa kita jaga. Salah satunya apa? Kalau kita masuk dalam kelompok yang wajib zakat, maka kita keluarkanlah zakat kita sesuai dengan hitungannya masing-masing. Saya kira ini pengantar dari saya, ibu-ibu. Sebelum mungkin saya tutup, ibu-ibu ada pula yang mau bertanya, berkomentar, kita tampung pertanyaannya sebelum ditutup nanti dengan doa. Dipersilakan. Silakan. Transfusi darah. Ya. Ya. Secara khusus tidak ada hadis ataupun ayat yang langsung cerita tentang hukum transfusi darah. Kenapa? Karena itu baru dikenal di zaman sekarang. Tapi ada ayat Al-Quran bunyinya begini. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan dia menyelamatkan semua nyawa. Siapa yang menghilangkan satu nyawa, seakan-akan dia membunuh semua nyawa. Artinya apa? Apa yang bisa kita berikan untuk membantu orang lain, itu termasuk amalan yang paling utama. Namun, sekali lagi kita berbicara, pertama, transfusi darah dalam Islam tidak dibolehkan kalau dalam bingkai jual beli. Ya, makanya ini saya terangkan ini. PMI ketika dia tampung darah dari masyarakat, ini kan nggak boleh PMI jual beli darah, nggak boleh. Kalaupun dia kasih makan, ini supaya sehat, nanti ada sertifikat, terima kasih. Tapi setelah darah itu ditampung, ibu-ibu, darah itu harus dijaga higienitasnya, suhunya tertentu, taruh kantong yang higienis, tempatnya pun nggak boleh sembarangan, dan itu semua perlu biaya. Ya, jadi ketika kita ambil darah dari PMI, sebenarnya bukan kita beli darah, kita beli layanan. PMI telah jaga darah itu. Layanannya itu yang apa? Karena yang kantongnya, suntiknya ngambil, bayar pegawainya. Ini dari mana kalau apa? Tidak ada. Tapi jangan diartikan ini jual beli, ya. Kita tak bisa pungkiri, ibu-ibu. Darah itu sumbernya dari apa? Dari makanan. Makanan yang kita konsumsi. Ya. Itu yang saya mau sampai ke situ. Saya mau jelaskan dulu. Darah itu sumbernya adalah dari makanan yang kita konsumsi. Maka ketika kita
ambillah darah sama golongannya. Tapi boleh, mohon maaf, realita, dan ini berapa kali orang PMI juga sampaikan pada kami ke kampus-kampus. Dibilang apa? Ustaz, realitanya yang paling banyak mendonor itu justru yang non-muslim. Yang muslim justru jarang. Sehingga kadang-kadang stok itu ya kebanyakan dari bakti sosial dari kalangan mereka. Nah, tapi Ibu, kalau udah cerita kondisi orang perlu darah karena kurang darah, kalau nggak ada darah bisa bahaya nyawanya, maka di sini berlakulah yang namanya kaedah darurat. Nggak ada pilihan lain. Yang mau donor mereka, kita pun agak malas donor. Nah, jadi gimana? Daripada meninggal? Maka walaupun ada potensi, itu darahnya dari makan babi itu darahnya ada masuk harta korupsi itu. Nah, orang nggak mikir lagi tuh, gimana ini bisa bertahan hidup? Tapi kalau ceritanya yang dari umat Islam pun banyak, dia milih, aku mau darah yang non muslim lah. Padahal darah orang Islam ada. Ini patut kita pertanyakan. Masa kau ambil yang non-muslim? Kan begitu. Tapi kalau yang dari Islam pun tak ada, macam mana? Terpaksalah berpegang pada kaedah darurat. Makanya kadang-kadang kalau perlu darah itu langsung ada karib kerabat, golongan darah sama, bantu. Udah yakin kita. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada pula yang golongannya sama, tipenya sama. Ya, sedangkan harus dalam sekian waktu harus ada transfusi darah. Macam mana? Ya, orang nggak akan mikir lagi ini macam mana nih, bukan dari babi, enggak, langsung. Karena yang dibutuhkan adalah menyelamatkan nyawa. Begitu dia Ibu. Makasih. Ya. Yang lain Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ini kan haulnya ada 1 tahun. Bolehkah kita menyimpan zakat itu untuk tahun-tahun berikutnya? Contohnya Pak Ustaz, misalnya kita pensiun, nah uang zakat itu banyak, ya kan? Nah kita khawatir untuk tahun-tahun depannya kita nggak bisa menzakati atau membantu orang. Bolehkah kita simpan dulu, tapi nanti tahun-tahun berikutnya kita kasihkan? Baik, Ibu, pertama yang menentukan kapan kita mulai menghitung dan kapan kita keluarkan zakat itu adalah kita sendiri. Walaupun kebanyakan orang memilih mulai ngitung bulan Ramadan, dikeluarkan Ramadan tahun depan. Tapi bukan berarti harus di Ramadan. Kalau dia mulai ngitung bulan Muharram, ya Muharram dikeluarkannya. Ya. Nah, satu yang harus kita pahami di antara rahasia Allah, misteri kehidupan yang kita semua nggak tahu. Kita nggak tahu berapa rezeki kita besok. Kita nggak tahu berapa rezeki kita besok. Hari ini alhamdulillah banyak rezeki, berlimpah. Tapi apakah mungkin sama tahun depan? Belum tentu. Ada kejadian musibah menguras uang kita banyak. Nah, disinilah hikmahnya. Kenapa Allah nyuruh keluarkan zakat tuh per tahun? Gak bisa, udahlah langsung zakat 5 tahun ke depan aku keluarkan. Belum tentu hitungan zakatnya segitu. Bisa bertambah, bisa berkurang, atau bahkan bisa gak kena zakat. Kalau pas keuangan kita tahun depan lagi kena musibah pula, banyak pengeluaran, akhirnya gak ada simpanan berputar 1 haul cukup untuk zakat. Ya sudah, gak ada kena zakat kita. Tapi ibu-ibu yang perlu ingin saya sampaikan, tadi kita hitung misalnya zakat kita mulai dihitung misalnya Ramadan. Artinya kewajiban kita keluarkan zakat tahun depan di Ramadan juga. Rupanya sebelum Ramadan tahun depan ada pula karib kerabat kita yang susah dia. Kak, tolonglah Kak, aku ada susah kali ini. Perlu kali uang sekarang. Kalau aku utang, udah pastilah tak bisa bayar. Adalah zakat-zakat kakak.
Misalnya kita bilang, aduh wajib zakatku Ramadan. Sekarang masih Rajab atau sekarang masih Sya'ban. Boleh nggak kita keluarkan zakat kita sebelum tempo wajibnya jatuh? Boleh. Apalagi ada kasus-kasus orang terdesak tadi. Apa dalilnya? Dulu ada paman Nabi namanya Al-Abbas. Al-Abbas ini kaya, Taipan di Mekah, Turki besar. Nah, dia punya zakat. Sebelum jatuh tempo, ada karib kerabat yang susah minta datang. Abbas nanya, boleh nggak aku keluarkan? Tapi potong zakatku untuk yang jatuh bulan depan. Boleh, boleh. Tapi tahun ini belum lagi tahun depan, udah aku mau keluarkanlah zakat untuk tahun depan. Itu nggak terhitung zakat, hitung sedekah. Kenapa? Tahun depan siapa yang pastikan kita juga masih punya harta? Harta kita masih sama jumlahnya. Bisa bertambah, bisa pula berkurang. Maka keluarkanlah kewajiban itu per tahun. Karena dilihat lagi kondisi kita bagaimana. Demikian Ibu tanggapannya. Ya. Nggak apa-apa. Kalaupun kita keluarkan, hitungannya itu sedekah. Hitungannya itu yang kita keluarkan lebih dari zakat, jatuhnya itu sedekah. Baik Ibu. Silakan Ibu. Begini Ibu, ya, baik, saya coba jelaskan. Zakat perkebunan dan zakat pertanian ini dibedakan oleh para ulama dalam dua bentuk. Kalau perkebunan dan pertaniannya masih mengharapkan curah hujan, dia tidak investasi dalam membangun irigasi, masih kapan turun hujan itu kenanya 10%. 10% bagi kebun, bagi sawah yang menghasilkan setiap kali panen. Kalau sawah dan kebun itu bergantung curah hujan. Tapi kita kalau udah keluar modal duluan, buat paritnya irigasi supaya sepanjang tahun bisa mengalir air. Ini kan perlu biaya. Orang yang sawahnya, kebunnya pakai irigasi, dia bangun sendiri, zakatnya 5%. Kalau bergantung curah hujan 10%. Kalau dia bangun irigasi sendiri 5%. Itu dia. Ya. Ada lagi Ibu? Baik, kalau tak ada, ya silakan Ibu. Ya. Iya, iya. Berapa lama sih kayak puasa nggak sehat? Pada saya kan sudah umur juga kan. Jadi saya pada pilihannya itu langsung nggak apa-apa. Ya, orang yang memang secara fisik atau secara psikis ya dinilai tak mampu lagi puasa, langsung dia bayar pun di awal Ramadan nggak apa-apa. Satu lagi yang agak fitrah itu Ya. malam sawal kan. Ya. Jadi kalau nggak salah itu sudah dipilih. Ya, 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 ya. Ya, begini Ibu. Ya. Kalau kita mau menyalurkan zakat fitrah itu lewat kepanitiaan zakat di masjid, panitia zakat juga perlu waktu. Nggak mungkin di malam takbiran di situ baru kita setor. Kapan lagi dia ngantar? Dia pula panitia sholat id, dia pula panitia itu. Makanya dikasih waktu sama mereka. Paling lambat kami tunggu sampai tanggal 27 Ramadan, 28. Kenapa? Supaya di spare waktu dikumpulkan semua beras-beras itu bisa distribusikan. Tapi kalau kita mau menyerahkan sendiri langsung, nggak apa-apa lah di malam takbiran. Karena masih boleh bayar zakat fitrah sampai sebelum sholat id selesai. Kalau sholat id, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya udah naik ke mimbar mau berkhutbah. Kalaupun masih kita serahkan lagi zakat itu, nggak lagi dihitung zakat, tapi dihitung sedekah.
Karena waktunya sudah habis. Sebaik-baiknya dikasih kapan? Memang malam takbiran sampai subuh, itu terbaik. Tapi ya, kalau baru disetorkan ke panitia, panitia pun angkat tangan. Tak maulah kami Bu, terima lagi, kami udah hitung-hitung semua. Silakan kita kasih sendiri. Demikian Ibu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma antas syafi la shifa illa shifa'uk shifaa'un la yughadir saqama. Fashfi akhwatana al-marda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.